Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emre Farizi dengan NIM 081128242936. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif matematika angkatan 2024 dan saya merupakan mahasiswa dari kelas B algoritma pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan codingan program C++ untuk menentukan program menghitung banyaknya data tertinggi dan terendah dari satu deretan data. Jadi kita nanti akan menentukan data terbesar sama data terkecilnya. Nah, oke, di sini untuk include dan using namespace-nya itu seperti pada umumnya, yaitu you include IOStream using namespace std. Nah, setelah itu di sini kita hanya menggunakan satu function, yaitu function main atau integer main. Di sini juga di sini saya menggunakan satu variabel untuk menentukan jumlah data, yaitu variabel n. Nah, saya itu if n kurang dari sama dengan 0, ketika n-nya kurang sama dengan 0, maka dia akan mencetak jumlah data harus lebih dari 0. Dan dia akan memunculkan untuk dari n ini menjadi 1. Atau mencetak ulang n-nya itu menjadi 1. Nah, setelah itu dia akan masuk lagi ke sini dan integer lah. Di sini saya memesan variabel data array n, indeks n, itu dengan tipe data integer. Nah, itu untuk memasukkan di bagian for ini. Nah, itu kan masukkan n data. Misalnya ada 4 data berarti. Untuk i sama dengan 0 dan i kurang dari n dan i itu plus plus. Nah, terus ketika i kurang dari n itu memenuhi syarat, maka dia akan menginput data i atau data keberapanya itu. Seperti ntar, saya saya contoh sini saya tambahin untuk beberapa. Jadi dia tuh akan masukkan data ke i plus satu. Nah, jadi dia tuh akan masuk ke data, misal data pertama itu berapa, data kedua itu berapa, data ketiga itu berapa gitu. Nah, misalnya itu jika sudah tidak memenuhi syarat dari i kurang dari n, maka masuk ke dia akan keluar dari proses perulangan. Nah, di sini saya menginput data memasukkan data lagi ke memori untuk data maksimalnya itu sama dengan data indeks 0, data minimalnya data indeks 0 dan itu maksimal itu sama dengan 0, itu minimal itu sama dengan 0. Jadi dia tuh akan dimulai dengan 0. Nah, untuk data indeks 0 ini itu akan sama dengan 1. Jadi data maksimal sama dengan 1 gitu. Nah, setelah itu jika sudah ini, dia akan masuk ke variabel pernyataan perulangan. Nah, itu i sama dengan 0 dan i kurang dari n. Dan itu i plus plus. Nah, jika itu memenuhi syarat dari i kurang dari n, maka dia akan masuk ke proses ketika atau if data indeks i itu lebih dari data maksimal, maka dia akan masuk ke proses data maksimal itu sama dengan data indeks i tadi dan juga hitung maksimal itu sama dengan 1. Dan itu akan terus-menerus berulang sehingga sampai dan juga selanjutnya itu ketika data i-nya itu sama dengan data maksimal, maka hitung maksimalnya itu akan plus plus atau ditambah dengan 1 terus menerus. Nah, terus ketika data i-nya itu kurang dari data minimal, maka data minimalnya itu sama dengan data i. Nah, terus itu minimalnya akan sama dengan 1. Nah, terus ketika data i-nya sama dengan data minimal, maka hitung minimalnya akan plus plus atau perulangan dan hitung minimalnya akan tambah 1 terus menerus sampai pernyataan perulangannya itu tidak memenuhi syarat i kurang dari n lagi gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan mencetak data tertinggi itu untuk data maksimal dan data terendah itu untuk data minimal. Nah, seperti yang di nah dan juga return 0 itu untuk menyelesaikan. Nah, saya itu kita coba run. Nah, masukkan jumlah data. Jadi kita tuh akan masukkan, misal saya mau masukkan 5 data. Nah, dimasukkan data ke satu. Misal data satunya itu 3. Data keduanya itu 6, data ketiganya itu 4,
data keempatnya itu 7, data kelimanya itu 8. Nah, ini akan muncul data tertingginya itu akan sama dengan 1. Nah, data tertingginya itu akan sama dengan 1 dan data terendah itu ada 3. Dan data terendah, jumlah data terendah akan sama dengan 1. Gitu. Dan untuk bagian flowchart-nya itu seperti ini. Karena kita menggunakan satu function, jadi itu akan tergabung ke semuanya. Seperti ini, start, dan lain-lain. Nih. Dan untuk bagian pseudocode-nya itu akan panjang. Dan ya, lumayan ribet karena ini banyak data yang akan dimasukkan. Nah, untuk execute program seperti ini, mulai pesan variabel dari variabel n ke memori dengan tipe data integer, menunggu invent variabel n dari keyboard ke program, menginput variabel n ke program, n itu dimasukkan misalnya sama dengan 4, ketika n itu kurang sama dengan 0, maka seperti itu. Nah, seperti ini, dan selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.